Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, gak pakai selamat pagi, siang, sore, malam ya. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Eh, Turut berduka kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang terdampak banjir bandang karena saya save atau record ini di tanggal 2 Desember di masa di mana di daerah Sumatera masih terjadi beberapa banjir bandang yang sampai sekarang masih belum selesai. Yang di Medan mungkin baru kena banjir, banyak mungkin barang-barangnya yang rusak dan lain sebagainya. Tetap semangat menjalani hidup ya, jangan mengakhiri hidup. Dan kepada mahasiswa yang di tengah kondisi banjir bandang, di tengah kondisi kebanjiran di Kota Medan karena Universitas Sumatera Utara, USU ada di tengah Kota Medan, di Kota Medan. Dan juga kena banjir, banjir pertemuan perkuliahan ya kan, banjir tugas perkuliahan, banjir problem based learning, tugas-tugas, dan bentar lagi akan kena banjir UAS. Jangan lupa eh, cek jadwalnya, cek jadwal UAS-nya. Ini materi kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya dan menjadi materi penutup untuk mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kita akan belajar terkait bioekonomi. Di sini saya akan ambil case tadinya fisheries perikanan. Nah, seperti namanya bioekonomi, teorinya terdiri dari dua hal, biologi dan ekonomi. Sama juga seperti ekonomi sumber daya lingkungan, di mana eh, pandangan dasar atau hal dasar yang diambil dalam memperoleh kebijakan itu dari sumber dayanya dulu, sumber dayanya dulu, renewable resource-nya dulu. Kita akan bahas untuk aspek biologinya. Nah, biologi, perikanan, dan ekonomi itu tidak bersifat simetris. Artinya, jika satu sisi naik, yang lain belum tentu naik. Kira-kira seperti itu. Tidak berjalan simetris. Dari ekonomi dan biologi, biologi ini bersifat independen. Biologi ini bersifat independen dan ekonomi ini adalah hasil dari biologi. Ekonomi dan eksploitasi stok ikan tergantung kepada biologi. Jadi biologi yang di sini yang dimaksud adalah habitatnya, kesehatan habitat dan lain sebagainya. Sehingga bioekonomi perikanan ada dua aspek yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, aspek biologi dan aspek ekonomi. Aspek biologi di mana kita akan membahas tentang produksi alamiah dan kondisi lingkungan atau reproduksi alamiah serta kondisi lingkungannya. Aspek ekonomi di mana kita mulai masuk ke istilah-istilah ekonomi kayak cost, profit, pendapatan, dan lain sebagainya. Aspek biologi, eh, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit terkait carrying capacity, terkait siklus perikanan, kita akan langsung bahas di pembuatan grafik, untuk ekonomi sumber daya alam, studi kasusnya perikanan. Nah, untuk analogika yang pertama, anggap habitat laut yang subur dengan sedikit predator. Jadi habitatnya subur, predatornya sedikit. Di dalam habitat tersebut ada ikan dewasa reproduktif. Artinya sudah kalau dalam bahasa perikanannya siap pijah, siap kawin dan melahirkan anak kira-kira seperti itu. Anggaplah ada 10 ikan dewasa. Anggaplah ada sepasang ikan dewasa atau dua. Karena kondisi lingkungan yang bagus, mereka bisa merawat anaknya. Anaknya mendapatkan cukup makanan, cukup ruang lindung untuk bersembunyi dari
ikan dewasa, sorry, dari predator, sehingga bisa sampai di usia dewasa juga anak-anakannya adalah 10 muda atau 10 anakan lagi. Kemudian dari stok awal yang awalnya 2 ikan, stoknya bertambah 10. Jadi totalnya ada 12. Kalau kita buat di dalam bentuk grafik, grafik pertumbuhan ya, mungkin saya sedikit miring di sini. Number uh, number fish adult. Nah, number fish adult itu ya yang ini ya. Jumlah ikan yang ikan tua, ikan tua yang siap memijah gitu kira-kira. Nah, kalau yang di sisi atasnya, sorry, di sini ya. Ya, di sisi atas itu, yang di sisi atas itu rate of growth atau tingkat pertumbuhannya. Jadi di sini lebih enak pakai kursor kayaknya ya. Jadi di sini ada 2 dewasa menghasilkan 10 anakan yang sampai dewasa. Kira-kira seperti itu bahasanya. Nah, masuk ke siklus yang kedua, musim kawin berikutnya. Jadi total kita punya 12. Karena kondisi lingkungan yang bagus, terus sudahnya itu predator yang sedikit, terus space yang cukup banyak untuk mencari persembunyian, maka 12 ikan tetap hidup di dalam lingkungan perairan tersebut. Um, Nah, dari 12 ikan tersebut, kalau kita buat jadi pasangan kan 6 pasang ya. Nah, setiap pasang karena memang sumber dayanya masih banyak menghasilkan 10 muda. Sehingga bertambah ada tambahan 60 sampai usia dewasa. 60 anakan juvenil sampai usia dewasa yaitu. Kalau dalam grafiknya kita mulai masuk seperti ini. 12 sampai dengan 60. Karena jumlah totalnya itu sudah mulai cukup banyak ya. Sudah mulai cukup banyak. Coba saya balik lagi, 12 tambah 60 sekitar 72. Jadi udah mulai banyak nih. Terus juga sesepuh-sesepuhnya juga udah banyak, udah tua kali gitu ya. Sehingga mortalitas alami berpengaruh di sini. Ada yang mati. Sumber daya yang mulai terbatas serta adanya peran mortalitas alami serta adanya predasi. Sudah mulai rame, ruang persembunyiannya sedikit. Nah, predatornya udah bisa ngejarin ikan-ikan, udah bisa nangkap ikan-ikan yang lain. Alhasil 10 ekor berkurang pada periode ini. Jadi total kita punya 50 ikan. 50 ikan ini akan sampai pada musim kawin itu sehingga ada 25 pasang dan stoknya akan bertambah lagi dari hasil perkawinan 25 pasang ini. Problemnya adalah kondisi lingkungan yang sudah mulai terbatas, di mana kondisi persembunyian itu gak banyak, di mana kondisi makanan juga sudah mulai ya masih banyak sih makanannya, stok makanannya masih banyak, tapi tidak bisa mencukupi semuanya gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga juvenil yang harusnya 10 gitu ya, satu pasang menghasilkan 10 juvenil atau 10 anakan ikan, jadinya dia tetap menghasilkan 10 anakan, tetapi 6 anakannya itu mati karena ya karena keterbatasan makanan, berebut makanan dengan dengan ikan yang lain. Kedua, karena terbatas persembunyian, di mana dia juga menjadi target predasi dari ikan predator lain. Sehingga yang juvenil tadi sampai kepada usia tua atau usia matang gonad atau usia siap kawin, ikan siap kawin, itu ada 4. Sehingga total stok bertambah, stok ikan bertambah sekitar 100 dari 25 pasangan. Kalau digambarkan dalam grafiknya seperti ini. Jadi dari 50 akan bertambah 100. Musim selanjutnya jumlahnya sudah mulai banyak nih ya.
Jumlahnya sudah mulai banyak. Jadi ada 150 populasi, 150 stok ikan total. Nah, 150 stok ikan yang total ini karena seperti biasa, udah pasti akan ada mortalitas alami yang tua udah mati dan ada yang memang terseleksi karena alam, terseleksi karena nggak bisa dapat makan, terseleksi karena nggak bisa bersembunyi jadi dimakan predasi sehingga berkurang stoknya, berkurang 24. Sehingga musim kawin selanjutnya ada sekitar 126. Nah, musim kawin selanjutnya karena sudah semakin yang musim kawin sebelumnya aja dengan populasi segitu gitu ya, mereka bisa merawat anaknya sampai 4 aja gitu. Dari 10, 4 yang hidup sampai dewasa. Nah, sekarang lebih lebih rame lagi gitu. Lebih rame lagi. Akibatnya setiap pasangan ini hanya bisa mempertahankannya rata-rata 2,3. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, tapi rata-ratanya 2,3 sampai usia dewasa. Sehingga dari 63 pasangan akan memperoleh tambahan stok sekitar 145 ekor. Kalau dalam grafiknya, dari 126 ikan akan menghasilkan tambahan stok 145 lagi, gitu. Jadi total ikan sudah 300, 300 ya, 250? 250. 250-an lah. Nggak sampai 300 gitu ya. Nah, hal yang sama terjadi secara alamiah, sekitar 47 ekor em, mati gitu ya, karena mortalitas alami dan predasi. Selanjutnya musim kawin berikutnya karena udah saking penuhnya, jadi dua pasang ini dari sepasang ini hanya bisa menghasilkan anak sampai usia dewasa 0,5 muda. Jadi anaknya ada yang mati semua, ada yang hidup cuma satu paling, kira-kira sekitar segitu. Sehingga dari 112 pasangan bertambah populasi baru sebanyak 52 ekor. Pertambahannya sudah nggak sebanyak dulu lagi gitu ya. Karena memang keterbatasan sumber daya alam. Yang mana sudah kita bahas sebelumnya, yaitu carrying capacity atau dalam istilahnya carrying capacity. Sehingga dari total stok yang isinya stok ikan 224 itu hanya bisa menambahkan ke total stok 56. Begitu terus berjalan sampai pada tingkat di titik K, biasanya kan di titik bawah sini, di mana total pertumbuhannya, rate of growth-nya itu nol. Jadi nol, X-nya itu ada di ujung sini, tapi pertumbuhannya rate-nya nol. Kenapa bisa nol? Karena jumlah kematian dan jumlah kelahiran, angka kelahiran dan angka kematiannya sama. Lahir 10, mati 10. Kira-kira seperti itu. Sehingga tidak ada penambahan di total stok ikan. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kondisi itu disebut kondisi equilibrium, di mana dalam bahasa ekonominya equilibrium ya, kondisi tidak bertambah dan tidak berkurang, stabil di situ. Ini kalau kita gambar dalam bentuk grafik, jadi kalau kita gambar garisnya, bentuknya kayak setengah parabola ya, parabola, setengah parabola, setengah lingkaran, parabola tertutup ya. Nah, itu disebut eh, growth, gimana ya? Kurva pertumbuhan, kurva tingkat pertumbuhan dari sebuah spesies ikan. Nah, kurva eh, kalau ditanya lagi dari mana sih Pak asumsi-asumsi yang tadi? Nah, itu dari penemu bioekonomi ini gitu. Penemu ekonomi lingkungan, penemu bioekonomi dari semua data dan semua penelitian yang dilakukan sehingga bisa kita analogikan seperti ini secara lebih mudahnya. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik K di mana pertumbuhannya nol. Misal kita buat fungsi fungsinya ya, kita buat dalam matematis, X biasanya dikatakan atau dianalogikan sebagai stok ikan atau stok populasinya. Dan kurva, kalau kurva mesti pakai fungsi, jadi fungsi dari X gitu ya, mencerminkan tingkat pertumbuhan alamiah. Variabel-variabelnya ada banyak, kelahiran, kematian, predasi, ruang, kondisi, sumber pakan, dan lain-lainnya.
Seharusnya X-nya ada banyak. Jadi AX min BX kuadrat min CX kuadrat dan lain sebagainya. Seharusnya banyak ke depan, tapi kita persimpel. Kita persimpel dibuat seperti ini. Dan stok ikan digambarkan oleh fungsi logistik yang dimana smoothly increasing at a decreasing rate. Nah, populasi maksimum ketika X bernilai nol. Ketika fx bernilai nol, biasanya secara matematis itu nilainya A min B. A per B itu nilai X-nya itu A per B, udah pasti nilainya fungsinya adalah nol. Kalau kita buat secara rata gitu ya. Nah, kita buat rata, kita buat bagus, kita cek. Di sini kita bisa melihat ada dua titik yang sama. Rate of growth-nya, tingkat pertumbuhannya sama, yaitu di X1 dan di X2. Tingkat pertumbuhannya sama-sama di titik ini. Nah, dua titik yang sama ini disebut titik low biomasa dan titik high biomass. High biomass artinya jumlah ikannya banyak, low biomass jumlah ikannya sedikit. Tapi rate of growth-nya sama, tingkat pertumbuhannya sama. Nah, mm, kita masuk dalam variabel yang selanjutnya yaitu variabel harvesting atau kegiatan ekonomi manusia masuk di situ. Yang awalnya kita berasumsi bahwa lingkungan berjalan secara alamiah, habitatnya bagus, berjalan secara alamiah, kita dapat grafik. Lalu kita masukkan ya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya penangkapan ikan tentunya ya. Ada harvesting rate. Nah, harvesting rate-nya ini kita coba dulu nih pakai grafik. Dimulai dari tingkat unexploited dalam keseimbangan biologi X sama dengan K, yaitu X-nya di titik nol atau di titik equilibrium yang paling maksimum. Jika tingkat penangkapan atau di sini dilambangkan dalam huruf H besar, melebihi tingkat pertumbuhan stok ikan, maka stok ikan secara bertahap akan habis. Bahasanya, fishers are mining the fishery. Jadi ikannya itu ditambang, nggak bisa diregenerasi lagi gitu, nggak jadi sumber daya terbarukan lagi gitu ikannya. Atau kalau kita di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang MSCI, jadi harvest rate-nya itu ada di atas MSCI-nya gitu. Jadi di sini, jadi ini adalah tingkat pertumbuhan tertinggi, bukan jumlah ikan, jumlah stoknya ya, tapi eh, jumlah pertumbuhannya, tingkat pertumbuhannya di sini. Nah, kita harvest rate-nya jauh di atasnya. Apa yang akan terjadi? Yang ini adalah analogikanya ya, sedikit. Mungkin saya pindah sini. Nah, kayaknya lebih lebih cocok ya kan. Nah, ya cocok di sini di tengah lebih enak. Nah, misalnya jumlah eh, jumlah total populasinya itu ada 10.000, anggaplah 10.000 ton gitu ya. Rate of growth-nya di sini gitu. Tapi kita harvesting rate-nya 2 ton. Tahun pertama ikannya berkurang jadi 80. Sorry. Tahun pertama ikannya berkurang jadi 80. Berkuranglah stoknya. Sorry, mohon maaf. Tahun pertama kita harvesting 2.000, fish-nya total total stoknya jadi tinggal 8.000. Nah, titik fish-nya di sini, titik fish-nya. Dan dia akan tumbuh 700 gitu, tambahan 700. Tapi kita meskipun nambah 700, kita harvesting lagi 2.000 lagi. Karena kita harvesting 2.000, maka 8.000 ini jadi 6.000 dan populasi tumbuh atau bertambah 700. Alhasil totalnya berkurang lagi dari 8.000 jadi 6.700. Dan di 6.700 harvestingnya tetap 2.000.
Rate of growth-nya 1.200. Jadi ini dikurangi dulu 2.000 ditambah dengan 1.200. Total populasinya jadi 5.900. Analogi yang sama, mungkin saya sudah bisa pindah ke sini ya. Hop, ya, saya sudah bisa pindah. Kalau di video kayaknya menghilang-hilang ya. Set, 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 gitu. Ya, selanjutnya di tingkat paling tinggi sekalipun gitu, rate of growth-nya nggak bisa menangani harvesting rate. Begitu selanjutnya, harvesting tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Kalau kalian pengen ngitung, silakan di pause-pause ya. Tahun ke-10, ya udah. Selanjutnya, ikannya habis dong. Orang stok ikannya 9.500, harvesting rate-nya 2.000. Ya habislah gitu ya kan. Ikannya habislah gitu. Itu yang terjadi kalau kita harvesting rate-nya di atas nilai MSY atau di atas tingkat tertinggi production-nya. Sorry, growth rate-nya, tingkat pertumbuhannya. Loh, kok nggak mau ini? Ah, loh, loh, loh. Excelnya agak macet ini. Baik, sorry, sorry. Sorry. Tadi kita sampai pada titik ini. Oke. Kita pakai analogi yang lain sekarang. Apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan penangkapan di tingkat MSI-nya, Maximum Sustainable Yield-nya? Maka kita akan melakukan penangkapan sebanyak ini, gitu. Nah, stok yang dimulai dari titik K akan berkurang, start here ya, akan berkurang sampai dengan titik ini. Habis itu di sini akan ada titik equilibrium di mana eh, jumlah yang bertambah, angka kelahiran sama dengan bukan angka kematian lagi, angka kelahiran sama dengan angka harvesting rate, angka yang kita harvest, yang kita tangkap. Di sinilah kadang berkurang, kadang lebih sedikit dan lain sebagainya disebut dengan stok dinamik. Stok dinamik ya, dinamis, berkurang dan berlebih. Ini MSY. Nah, misal nih, tadi kan penangkapan di sini nih, tiba-tiba nih ada penangkapan, ada orang orang yang menangkap lebih sedikit, gitu. Lebih sedikit. Sehingga stoknya tidak lagi di XMSY, tapi stoknya agak melebihi segini. Tapi tingkat penangkapannya tetap di MSY. Apa yang akan terjadi? Ya habis ikannya, karena rate of growth-nya nggak bisa nanganin rate of harvest-nya gitu. Sehingga ikan bisa mati, bisa habis juga. Sehingga penangkapan di persis di tingkat MSY itu sangat tidak sustainable karena kita nggak bisa ngatur orang eh, berapa jumlah yang akan dia tangkap. Dan biasanya pemerintah menetapkan di bawah, bukan pemerintah ya, teori menetapkan di bawah tingkat MSY ini, sedikit di bawah tingkat MSY itu. Nah, untuk harvesting rate di bawah tingkat MSY itu ada dua kondisi keseimbangan yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu low biomass dan high biomass. Berikut, jadi titik emisi di sini. Nah, ini ada low equilibrium biomass, high equilibrium biomass. Ini nggak harus titik ini ya, tapi di atas sini juga sama. Di sini dengan yang di sini sama. Artinya tingkat penangkapan yang sama, tetapi biomasanya, jumlah ikannya, stok ikannya berbeda. Jumlah penangkapannya sama gitu. Jumlah rate of growth-nya itu sama.
Apa yang akan terjadi jika kita melakukan penangkapan di titik equilibrium yang di sini? Maka ikan yang awalnya penuh tanpa ada penangkapan sebelumnya, dia akan berhenti setingkat dengan equilibrium ini gitu. Nah, kalau misalnya ikannya sorry, kalau misalnya ikannya ada di sini, terus penangkapan kita segaris H ini, maka dia nanti akan bertambah sampai titik yang ini kembali. Kecuali dia tingkatnya ada di sini. Kalau tingkatnya ada di bawah harvest total populasinya, maka dia akan habis gitu. Ya, seperti ini. Misal jumlah ikan itu ada di sini ya, jumlah ikannya ada di sini, tapi kita harvesting rate-nya masih lebih tinggi daripada harvesting rate-nya di bawah FX atau rate of growth, maka dia akan jumlah ikannya akan terus bertambah sampai dengan titik yang di sini. Atau intinya seperti ini. Jadi jumlah ikan yang ada di sini itu misalnya ada 100 gitu ya. Nah, jumlah ikan yang 100 ini akan melakukan perkembangan atau akan melakukan regenerasi dari reproduksi itu sebanyak anggaplah 10 ekor. Tapi yang kita tangkap cuma 3 ekor. Sehingga populasi akan terus bertambah karena kita cuma nangkapnya 3 3 3, populasinya nambahnya 7 7 7 karena kan nambah 10 kita ambil 3, nambah 10 lagi kita ambil 3, nambah 10 lagi kita ambil 3. Oleh karena itu populasi akan terus bergerak sampai pada titik di mana dia nambah 3, kita ambil 3 juga. Kenapa bisa berkurang? Yang awalnya dia nambah 10 di titik ini jadi cuma nambah 3 karena memang ekosistemnya yang sudah terbatas gitu. Karena ekosistemnya, space-nya, makanannya secara alamiah itu terbatas. Sehingga jumlah ikan yang sampai dewasa berkurang. Yang awalnya jadi 10, jadi cuma 3. Nah, kita ngambil 3. Sehingga berhenti di sini. Stop equilibriumnya. Dapat kita simpulkan, ada dua titik tingkat penangkapan di bawah HMEC, di mana eh, high biomass dan low biomass. Nah, low biomass ini nggak bisa dijadikan sebagai titik di mana eh, low biomass di sini nggak bisa kita jadikan sebagai titik daerah untuk penangkapan gitu. Daerah indikator penangkapan. Kenapa? Kalau ini kita jadikan daerah indikator penangkapan, maka yang terjadi kita takut. Populasinya itu nggak di sini, populasinya itu tiba-tiba ada di sini, di bawah ini. Maka akan terjadi kepunahan populasi tersebut. Tapi kalau misalnya kita bergerak di high biomass, maka dia akan berhenti di sini. Berlebih sedikit pun penangkapannya, maka jumlah ikan akan ada, misalnya jumlah ikan di sini berlebih sedikitlah penangkapannya. Ada di sini jumlah ikan nih, jumlah ikan. Dia akan tetap bertambah sampai pada titik yang di sini. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita beranalogika di low biomass, maka berlebih sedikit penangkapannya sampai di titik sini, langsung langsung punah gitu ya. Ya, ini yang terjadi kalau low biomass equilibrium. Kita masuk ke aspek ekonomi. Jadi harvesting itu nggak pernah garis lurus kayak gitu gitu. Harvesting itu butuh input. Nah, untuk butuh input maka perlu biaya gitu ya. Untuk nangkap ikan kita butuh pancing, kapal, jaring dan lain sebagainya atau butuh tenaga kerja effort kita gitu. Tapi kita untuk dapat mempelajarinya kita buat asumsi dulu yang pertama industri input dan output dalam kondisi persaingan sempurna. Artinya tidak ada pengaruh dari luar, dari monopoli dan lain sebagainya terkait input eh, kapal, pancing, tenaga kerja, dan output harga harga ikannya. Dan hasil tangkapan dipengaruhi oleh jumlah stok ikan. Jadi kalau stok ikannya banyak, hasil tangkapannya banyak. Kalau jumlah stok ikannya sedikit, ya butuh effort yang lebih untuk mendapatkan jumlah ikan yang sama. Kira-kira seperti itu.
Ini yang saya bahas tadi ya. Penentu tingkat penangkapan harvest rate itu yang pertama adalah total effort. Kalau di perikanan, eh, satuan menangkap ikan, sekali menangkap ikan, sekali mancing gitu ya, dalam waktu tertentu, misalnya dalam satu trip gitu, satu trip, satuan pelaksanaan penangkapan ikan satu hari gitu ya, maka dalam satu hari itu disebut satu effort gitu. Nah, satu effort ini terdiri dari apa aja? Effort ini terdiri dari jumlah kapal yang dipakai, alat tangkap, nelayan, umpan, alat bantu, rumpun, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan lama trip, lama effortnya gitu, lama tripnya dalam satu kali trip berapa kali gitu. Nah, itu dibuat menjadi dibuat menjadi satu kesatuan disebut dengan effort. Berarti satu effort, misalnya satu effort untuk alat pancing. Alat pancing secara umum butuh orang, butuh satu orang, butuh kapal, butuh satu pancing. Dan butuh misalnya melakukan pemancingan dari dari malam sampai pagi, sampai subuh, misalnya itu. Dari jam 12 malam sampai subuh. Maka semua itu disebut dengan satu effort untuk alat tangkap pancing. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, harvesting rate tergantung dengan jumlah stok ikan. Sehingga dapat kita definisikan harvesting rate itu berdasarkan dari fungsi dari effort itu sendiri dan dari jumlah ikan, stok ikan. Ini adalah effort jumlah ikan. Dan kita perlu ngasih kata bentuk T. Ini sebenarnya T kecil di bawah T kecil di bawah X, di bawah T gitu ya. Maksudnya T kecil itu adalah time di mana em, dia pasti berbeda tiap tiap waktu. Jumlah stok ikan di waktu itu berbeda dengan di waktu yang sekarang gitu. Jumlah stok ikan di 2 tahun yang lalu akan berbeda dengan jumlah stok ikan di hari ini, kira-kira seperti itu. Sehingga perlu dibuat eh, waktu di sini. Hmm, ya, kok mau jalan lagi Excelnya. Di sini, oke udah jalan. Prinsip atau asumsi dasarnya yaitu diminishing marginal productivity of effort. Effort dapat diukur dalam satuan units atau agregat yang disebut dengan effort. Saya geser. Marginal productivity dari effort akan lebih tinggi jika stok ikan tinggi. Artinya kalau misalnya ikannya banyak, nangkepnya mudah. Atau analogikanya kayak yang tadi ya, kalau misalnya dalam satu kolam itu yang di materi sebelumnya, kalau di satu kolam itu ikannya banyak, tinggal kita serok, aman aja gitu. Tapi kalau ikannya dalam satu kolam itu isinya cuma satu, kita mau nangkap ikannya itu kejar-kejaran dulu sama ikan, kira-kira kayak gitu. Jadi effortnya jauh lebih tinggi. Tanpa aktivitas penangkapan, equilibrium terjadi di K atau eh, carrying capacity paling penuh. Dengan aktivitas penangkapan, equilibrium terjadi ketika pertambahan stoknya itu sama dengan nol. Bukan karena carrying capacity-nya, tapi karena aktivitas penangkapannya. Jadi, bisa dikatakan ketika rate of growth sama dengan rate of harvest. Di situ terjadi equilibrium penangkapan. Oke, ini adalah kurva yang harvest rate-nya sudah disesuaikan dengan fungsi, sesuai dengan fungsi produksi ya. Jadi eh, ada dia kalau yang sebelumnya di sesi biologi kan lurus saja harvesting rate. Artinya kalau lurus, kalau di titik ini lurus gitu ya, lurus harvesting rate-nya. Artinya tanpa adanya effort, tanpa adanya kapal, tanpa adanya apapun itu, kita bisa dapat ikan setingkat ini. Itu artinya. Tapi itu kan nggak mungkin ya. Untuk mancing kita perlu ke laut, kita perlu tenaga kerja, kita perlu kapal, kita perlu alat tangkap. Karena kita perlu itu, maka dimulai dari titik nol. Nah, baru ini adalah satuan effort. Satuan effort.
Tinggi rendahnya effort itu tidak divisualisasikan berdasarkan panjang pendeknya. Jadi ini berapa banyak effortnya, tapi divisualisasikan berdasarkan eh, kelandaiannya. Jadi semakin tajam turunnya, misalnya seperti ini, maka itu dikatakan effortnya semakin tinggi. Semakin ke arah bawah, semakin ke bawah sini, maka itu effortnya lebih lebih eh, sedikit gitu. Atau biaya yang dibutuhkan atau alat tangkap yang diperlukan untuk bisa menangkap ikan itu nggak terlalu banyak. Kira-kira seperti itu ya, Tom. Nah, titik equilibrium penangkapannya itu terjadi ketika terjadi perpotongan antara harvesting rate dengan eh, rate of growth dari ikan itu atau dari sumber daya tersebut, sumber daya ikan tersebut. Di sini kita bisa melihat ada equilibrium, dua equilibrium seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, high biomass dan low biomass. Kalau high biomass, jumlah effortnya cukup di eh, tingkat apa ya, tingkat sudut seperti ini gitu. Artinya jumlah effort yang dibutuhkan, jumlah kapalnya nggak terlalu banyak, jumlah petaninya, nelayannya nggak terlalu banyak, jumlah tangkapnya nggak terlalu banyak, atau dapat disimulasikan bahwa kita nangkap di pinggir pantai aja udah dapat bagus loh, udah dapat banyak. Nah, sedangkan yang di low biomasa kita perlu investasi yang cukup besar gitu. Untuk menangkap ikan dengan jumlah yang sama di high biomass kita perlu mungkin berlayar 1.000 samudra gitu kira-kira. Kalau ini di pinggir pantai aja sudah dapat kalau banyak ikannya. Kalau sedikit ikannya kita harus berlayar mungkin sehari, 2 hari, 3 hari untuk bisa dapat jumlah ikan yang sama. Sehingga di sini effortnya jauh lebih besar. Nah, karena effort itu membutuhkan bahan baku ya, karena effort membutuhkan biaya, bahan bakar, umpan, labor, dan lain-lain, maka low biomass equilibrium dengan effort yang tinggi itu tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena harga ikan kan gitu-gitu aja tuh, 10.000 misalnya. Sama, penangkapannya sama-sama 30 ton, tapi effortnya lebih banyak, biayanya lebih besar. Jadi, maka kesimpulannya langsung tidak efisien. Jika unit effort membutuhkan C rupiah cost dan tangkapan per unit menghasilkan P rupiah harga ikan itu, maka total profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Total cost dari C cost dikali effort, di mana total revenue sama dengan price dikali harvesting rate. Sehingga grafik yang tadi dapat kita ubah dalam nuansa lebih ekonomi. Nah, seperti ini jadinya. Di sini adalah yang tadi kan rate of growth bisa kita ubah menjadi jumlah uang yang akan kita peroleh dari hasil penangkapan. Ini bisa menjadi jumlah effort. Nah, kalau kita yang awalnya di sini adalah harvesting rate, ini bisa berubah menjadi total cost, di mana harga dikali dengan effort. Titik ini, titik ini, titik ini adalah total revenue atau bisa dikatakan price dikali harvesting rate-nya. Profit industri itu nol ketika total revenue sama dengan total cost. Sorry, sorry. Total revenue sama dengan total cost. Ya, total revenue sama dengan total cost. Nah, kalau total revenue sama total cost ini pas di titik equilibrium. Dia tidak untung dan tidak rugi. Pas di equilibriumnya. Biayanya segini, ya dapatnya segini gitu. Jadi yang mana yang paling paling menguntungkan? Ya, ini tampilan saya berubah lagi ya. Kayaknya lebih cocok seperti ini deh. Oh ya, lebih cocok seperti ini. Oh ternyata ya. Terpencet tapi ternyata bagus hasilnya.
Ini yang tadi. Nah, di sini zero profit juga, tapi effortnya jauh lebih banyak gitu karena low biomass. Di mana eh, keuntungan tertinggi yang bisa didapat yaitu ketika ini misalnya harvesting rate kalau di equilibrium ya di sini ini anggaplah 1.000 ya. Seharusnya mereka bisa 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 menangkap di titik ini aja gitu. Di titik di mana margin antara total revenue dan total cost itu tinggi. Nah, total revenue dan total cost tinggi itu total costnya itu yang dipakai itu segini atau kalau di sini 1.000 mungkin ini nggak sampai setengahnya ya. Kalau setengahnya kan di sini ya setengahnya. Nggak sampai setengahnya 400. Berarti dia nangkapnya 400 ikan aja. Itu adalah kondisi profit yang paling optimal. Kira-kira seperti itu. Nah, titik titik kondisi E bintang ini disebut EMS, sorry, MSY, M, MEY, Maximum Economic Yield, MEY, MEY. Nah, Maximum Economic Yield ini adalah titik penangkapan yang menghasilkan profit maksimum dilihat dari kondisi sumber daya alamnya dan juga dari biaya yang dikeluarkan. Jadi nggak perlu sampai nangkap 1.000 ikan karena biayanya pun kita butuh butuh lebih banyak. Jadi cukup nangkap 400 ikan, tapi profitnya kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi konsep di mana banyak-banyakan dapat ikan itu nggak berlaku gitu. Karena semakin banyak kita nangkap ikan berarti effort yang kita gunakan semakin banyak gitu. Semakin besar cost-nya gitu. Jadi cukup dengan berhenti di 400 aja sebenarnya itu sudah menghasilkan profit maksimum di mana harga cost-nya itu lebih lebih dikurangi gitu ya. Harga ikannya kan tetap gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada beberapa titik ya. Ini titik di mana eh, low biomass, ini titik di mana high biomass. Low biomass itu susah untuk di analisis karena apa? Jumlah ikannya sedikit. Kalau jumlah ikannya sedikit, itu diestimasikan untuk apa ya? Dilakukan kebijakan untuk tidak dilakukan penangkapan, kira-kira seperti itu. Kalau low biomass, jadi nunggu sampai high biomass baru dilakukan penangkapan. Kalau di high biomass kita bisa melakukan manajemen penangkapan yang baik. Di mana kalau total nangkap 900 ikan, ini ya kalau di sini ya 900 ikan itu zero profit karena cost-nya juga 900 gitu kan. Cost-nya 900. Yang cocok itu ngambil di 450. Ya, di sini 450, biayanya 450 gitu ya. Terus ikannya 450 dikali harga gitu lah, vesting rate-nya. Jadi di sini max profitnya yang jarak tertinggi antara TC dengan TR. Kita kira seperti itu. Ini bagus juga nih kalau itu. Dari tadi kayak gini aja bagus. Kayak gini kan selesai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di ujian UAS, ujian akhir semester. Selamat belajar. Mungkin nanti pakai pilihan ganda kayaknya. Antara 10 atau antara 50 sampai 100 soal. Tapi nanti saya lihat dulu cocoknya berapa berapa soal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Stop recording. Oh ini dia. Terima kasih.